Tuhan itu baik. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kami ingin menyaksikan bahwa kami melihat kebaikan Tuhan justru melalui kerugian usaha yang pernah kami alami. Sekitar 15 tahun lalu, kami membuka usaha. Kecil-kecil saja. Sebagai broker ayam potong. Kami mulai dengan armada pickup. Puji Tuhan terus berkembang hingga kami memiliki beberapa armada truk. Kami merasa Tuhan memberkati usaha itu. Karena usaha itu menghasilkan keuntungan dan aset pun bertambah. Namun, sejak semula sebenarnya ada ganjalan di hati. Ada bisikan di hati bahwa ada kesalahan dalam menjalankan usaha ini. Begini, pasar biasanya lebih ramai pada hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi, pelanggan berharap suplai ayam Jumat malam dan Sabtu malam sebaiknya tidak boleh berhenti. Kalau mau libur, sebaiknya hari Selasa malam, karena Rabu pasar biasanya lebih sepi. Jumat malam, usaha berhenti. Armada berhenti. Kemudian Sabtu malam, usaha kembali berjalan. Biasanya truk berangkat pukul 12 siang, tetapi karena Sabat, kami mensiasati truk berangkat Jumat siang. Jadi Jumat sore, truk berhenti atau parkir dekat kandang peternak yang akan panen Sabtu malam. Maksud hati supaya tidak langgar Sabat. Lalu Sabtu malam pukul 7, pukul 8, truk muat ayam untuk dikirim ke pelanggan. Itulah ganjalan di hati. Tetapi kami mencoba meyakinkan diri bahwa ini tidak melanggar Sabat. Bahkan untuk lebih menenangkan hati, kami buat kesepakatan dengan supir dan kenek bahwa upah mereka adalah sistem ritasi. Jadi, kami merasa bila mana mereka parkir mulai Jumat sore sampai Sabtu malam, kami anggap mereka sedang libur. Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, tentu termasuk supir dan kenek, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, barangkali ini termasuk armada truk, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Dalam hati kecil, kami merasa ditegur oleh ayat ini. Seharusnya semua armada truk parkir di pool, seharusnya semua supir dan kenek pulang ke rumah mereka masing-masing. Tetapi kami mengeraskan hati. Kami anggap selama mereka parkir, itu sudah berhenti. Sampai akhirnya, salah satu truk dirampok. Truk terbaru berisi penuh ayam, dirampok oleh begal bersenjata api. Menurut keterangan supir pada waktu membuat BAP di kantor polisi, diceritakan bahwa sekitar pukul 2, pukul 3 pagi, dini hari, di daerah Jonggol, tiba-tiba sebuah mobil kecil mendahului truk. Lalu berhenti menghadang sambil mengacungkan pistol. Sehingga supir terpaksa berhenti. Supir dan kenek diikat, ditutup mata, dimasukkan ke dalam mobil kecil, dan dibawa entah kemana. Hingga akhirnya sekitar pukul 10 pagi, mereka dilepaskan di daerah sepi di pinggiran Bogor. Mereka disekap sekitar 7 jam.
Mungkin agar begal punya waktu untuk menghilangkan jejak truk yang dirampok. Truk dan ayam hilang tanpa jejak. Nilai kerugian waktu itu sekitar 250 juta. Sebenarnya sudah beberapa kali pernah terguling sebelumnya. Ada yang pernah terguling di jalan tol hingga ayam berhamburan dan masuk berita. Tetapi karena kerugian tidak terlalu besar, kami abai. Sampai akhirnya Tuhan izinkan begal merampok satu truk berikut muatannya. Barulah kami sadar dan bertobat. Sejak saat itu, setiap Jumat pagi, semua truk parkir di pool, semua supir dan kenek pulang ke rumah masing-masing. Nanti Sabtu malam pukul 7, barulah semua operasional kembali berjalan. Perubahan itu tidak mudah, karena akibatnya pengiriman ayam ke pelanggan sering terlambat. Puji Tuhan, usaha terus berjalan dengan baik. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihi kita semua. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26. Tuhan itu baik. Tuhan ingin kita sadar dan bertobat. Amin.